إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari terus kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan nikmat itu menjadikan kita terdepan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan semua perintah-perintahnya agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan kajian fikih sunnah kita. Pagi ini kita akan bahas sama-sama tentang salatul istikharah, yaitu salat istikharah. Jadi salat istikharah ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita lakukan terhadap sesuatu yang mubah, yang boleh. Kemudian kita tidak jelas antara dua sesuatu ini kebaikannya, maka untuk memilih kita disunnahkan melakukan sholat istikharah supaya terang kepada kita mana yang lebih baik manfaatnya, kebaikan kita untuk dunia dan akhirat kita, atau mana yang kurang baik untuk dunia dan akhirat kita. Yusannu liman arada amran minal umur al mubahah wal tabasa alaihi wajhul khair fihi an yusalli rak'atain min ghairil faridah. Jadi disunnahkan bagi yang ingin sesuatu dari beberapa masalah misalnya, tapi masalah itu mubah, kemudian wal tabasa alaihi wajhul khair, samar antara dia kebaikannya antara beberapa hal ini, maka disunnahkan sholat 2 rakaat, yaitu min ghairil faridah, kata para ulama, yaitu bukan sholat fardu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, waktu sholat istikharah ini jadi bisa saja kapan saja kita lakukan. Jadi fi ayyi waqtin minal laili awin nahar, baik itu di pagi atau di siang hari atau di malam hari. Jadi sholat istikharah itu kapan saja, tidak seperti sholat tahajud, ya di malam hari kita lakukan. Tapi istikharah ini boleh kita lakukan kapan saja, baik di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Nah, seperti kita misalnya anak-anak muda yang mau menikah antara 2 orang yang dia belum tahu mana yang baik di antara yang 2 ini, maka diistikharahkanlah. Nah, sehingga nanti hatinya condong kepada yang lebih baik atas hasil sholat istikharahnya.
Kemudian apa saja yang kita baca Bapak Ibu rahimakumullah, yaqra'u fiha lima yaqra'u fiha ba'dal Fatihah, ya. Kemudian kita baca setelah membaca Fatihah ayat apa saja. Jadi tidak ayatnya tertentu, tapi boleh ayat apa saja. Thumma yahmadillah wa yusallu ala nabihi thumma yad'u bid-du'a alladhi rawahu al-Bukhari fi hadits Jabir. Nah, kemudian setelah salat 2 rakaat dengan ayat yang bebas, kemudian setelah itu, setelah salam, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma yusalli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Jadi kata hadis Jabir bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kami doa istikharah sebagaimana mengajarkan kepada kami surat-surat Al-Quran. Jadi doa ini sangat penting kita baca di saat kita sholat istikharah. Apa kata Nabi? Yaqul idha hamma ahadukum minal amri falyarka' rak'atain ghairil faridah. Jadi apabila kita menginginkan sesuatu, kemudian antara dua sesuatu itu belum jelas kebaikannya, maka hendaknya ruku atau salat 2 rakaat bukan fardu, kemudian hendaknya mengatakan Allahumma astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Nah, ini yang pertama. Kemudian berikutnya Allahumma inni in kunta ta'lam, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Nah, ini jadi kemudian wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kan thumma ardini bihi thumma qala wa yusammi hajatahu. Kemudian dia sebutkan hajatnya ketika mengatakan Allahumma in kana hadzal amra, ya Allah jika perkara ini. Nah, dalam perkara ini langsung kita sebut hajat kita apa. Nah, ini doa istikharah yang paling baik yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Nih, ini riwayat yang paling baik dari Imam Bukhari terkait dengan sholat istikharah ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sholat istikharah ini, terutama ketika mau menikah, di saat ada 2 gadis atau 2 laki-laki itu yang masih ragu-ragu tentang kesalehannya, maka disunnahkan ruku 2 rakaat kapan saja itu, kemudian dia berdoa dengan doa tadi untuk memohon kepada Allah, jika orang ini lebih baik bagi dunia saya, lebih baik bagi akhirat saya,
lebih baik bagi kehidupan saya dan lebih baik bagi kehidupan saya sekarang dan yang akan datang, maka uqdur huli, tolong jadikan dia sebagai suamiku atau jadikan dia sebagai istriku. Nah, ini bagi anak-anak muda supaya tidak terpedaya dengan gagahnya saja atau hartanya saja. Jadi pilihannya bukan pilihan dia, tapi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pilihan Allah itulah yang terbaik itu bagi kita, bukan pilihan kita semata. Nah, termasuk juga Bapak-bapak, kita perkara apa saja, bukan nikah saja. Nah, termasuk kita juga masalah-masalah yang masih kurang jelas. Usaha misalnya, antara usaha ini dan usaha ini, dan kita belum jelas mana yang lebih baik, maka boleh juga kita istikharahkan supaya cenderung hati kita kepada yang lebih prospektif, lebih baik bagi dunia dan akhirat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan kita jawab. Ya, silakan. Apakah ada tanda sholat Islam itu, Pak? Tanda-tandanya, apakah ada tandanya diterima atau ditetapkan dan kita apakah setelah sholat langsung ditetapkan atau nanti dalam dunia? Iya. Jadi bagaimana tanda-tanda bahwa sholat istikharah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat istikharah itu begitu selesai kita melakukan, kalau sekali belum, kita sholat lagi. Karena kapan saja kita lakukan bisa. Kalau belum, sholat lagi. Jadi di antara tanda-tandanya itu adalah itma'anna ilaihil qalbu. Jadi hati kita itu cenderung kepada salah satu setelah kita sholat. Karena tadi itu masih bimbang, masih ragu antara dua sesuatu. Tapi begitu kita sholat, sudah sholat, hati kita dia kembali lebih cenderung kepada yang ini. Dulu Bapak-bapak, ada teman kelas saya, beliau kerja menjadi dai di Qasim di Arab Saudi. Kemudian kebetulan beliau masih bajang. Ketika beliau kerja di sana, kemudian mau dijodohkan sama orang Syria. Orang Syria ini Masya Allah cantik-cantik. Di antara wanita-wanita yang cantik itu adalah orang-orang Syria. Nah, kemudian ragu bimbang antara nanti kalau dibawa pulang, jadi orang ini bisa nggak makan pelecing itu di hatinya, baun kayak kelor beberuk. Ini karena dia orang luar negeri yang kesehariannya makan daging, makan kambing, onta ini. Nah, ini gimana kalau nanti di rumah bisa nggak dia makan rujak pau, kemudian bisa makan pelecing, bisa makan beberuk. Nah, ini akhirnya apa yang beliau lakukan, karena dia cinta juga, itu yang disolatkan selama 1 minggu istikharahnya. Akhirnya Masya Allah terasa cintanya itu dicabut sama sekali dia tidak merasakan cinta kepada perempuan ini. Padahal tadi itu Masya Allah menggebu-gebu perasaannya, hatinya. Tapi dengan istikharahnya itu seperti hilang sama sekali cintanya kepada perempuan ini, sehingga dia semakin yakin bahwa kalau kita istikharah terhadap dua sesuatu atau sesuatu yang masih meragukan, maka pilihan Allah lah yang paling baik. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita sholat istikharah, maka Allah akan memilihkan kita yang terbaik untuk kita. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.